Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongannya, anugerahnya bagi kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Anak-anak kita akan didoakan untuk dilayani secara tersendiri dalam ruangannya sendiri. Kita menyambut anak-anak kita untuk maju ke depan dan didoakan oleh hambanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mendoakan anak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan anak-anak di tengah-tengah keluarga umat-Mu, sehingga para orang tua mengerti tanggung jawab mereka untuk mendidik anak-anak dalam terang firman Tuhan. Itulah sebabnya mereka membawa anak-anak kepadamu Tuhan pada hari ini dalam ibadah kami. Dan berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami bersama-sama bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah anak-anak kami tersendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mengucap syukur karena sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah menolong kita. Ada banyak hal yang sudah kita alami, ada pergumulan,
ada sukacita. Di dalamnya kita boleh merasakan Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita memberi kekuatan dan pertolongan. Mari jemaat Tuhan, kita bersama teduh sejenak di hadapan Tuhan. Renungkanlah kebaikan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Hari lepas hari, kasih setianya tidak pernah berakhir bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Katakan kepadanya, Bapa, Engkau sungguh baik dan pertolonganmu tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Di
jemaat Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu bagi kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur, kami menikmati kebaikan Tuhan, kami menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu besar. Terima kasih syukur buat segala anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Jemaat Tuhan, ibadah kita akan ditabiskan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
menghabiskan ibadah ini. Ibadah ini didasarkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Mazmur 90 ayat 12 nats pembimbing hari ini demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bersama dengan seluruh Tuhan di muka bumi ini, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Masing-masing kita mengatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat. Shalom. Selamat datang dalam ibadah minggu. Kiranya kita semua yang hadir memperoleh berkat dari Tuhan. Pengumuman dari Sekretariat Majelis Jemaat. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat. Kiranya ibadah minggu ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan apabila dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir datang dalam ibadah, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri agar kami dapat mengenalnya. Puji Tuhan. Berikutnya kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yesias Palandi yang berkenan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dalam layanan. Yang berikutnya, berita perjamuan kudus. Pada ibadah minggu depan, tanggal 30 Oktober mendatang, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu dimohon kepada masing-masing jemaat agar mempersiapkan diri dengan baik supaya dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dalam lembar berikutnya ada schedule untuk seluruh petugas pelayanan ibadah minggu, dapat membacanya sendiri, dan kami mohon untuk semua yang ditugaskan dalam ibadah minggu depan agar datang dalam persiapan ibadah pada hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan untuk persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah persembahkan dapat dilihat di dalam warta. Dan kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan. Saya akan memimpin dalam doa, syafaat, dan jemaat dapat mengikuti, dan kita akan tutup dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan puja, muliakan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ibadah
ini kami ingin menaikkan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami setiap pribadi dan juga di dalam kehidupan kami setiap keluarga yang bisa hadir dalam ibadah pada kesempatan ini. Dan kami pada kesempatan ini juga Tuhan ingin menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk tim pelayanan PI Misi yang ingin menindaklanjuti pelayanan ke Bengkulu dan Pulau Enggano. Tuhan sungguh menolong, Tuhan sungguh mempersiapkan para hamba Tuhan dan umat Tuhan agar terpelihara, agar dijauhkan juga dari segala hal-hal yang jahat. Sehingga tim PI Misi yang akan berkunjung ke Bengkulu maupun ke Pulau Enggano mendapati setiap jemaatmu di tempat tersebut dijaga dan dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Kami juga pada kesempatan ini ingin berdoa untuk persiapan panitia Natal Jemaat, baik untuk Natal Pemuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember mendatang, serta perayaan Natal Jemaat Umum pada tanggal 24 Desember mendatang. Tuhan memberkati setiap pembicara yang sudah ditentukan, agar saat firman Tuhan disampaikan, boleh menjadi berkat bagi semua jemaatmu. Tuhan, kami juga berdoa untuk penggalangan dana perayaan Natal tersebut. Tuhan memberkati setiap jemaatmu, agar ikut ambil bagian, terlibat dengan sukacita memberikan dukungan dana untuk perayaan Natal tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini ingin berdoa tentang pengurusan balik nama gedung gereja kami ini Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menolong segala proses persiapan pengurusan balik nama ini supaya tidak ada kendala apapun, baik di urusan di kantor notaris maupun di kantor pertanahan nasional, sehingga segala urusan akan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon supaya Tuhan memegang kendali situasi politik dan keamanan menjelang pilkada tanggal 15 Februari tahun 2017 mendatang. Khususnya di wilayah di mana kami berada di tempat ini, agar proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar, tanpa ada suatu halangan apapun, tanpa ada suatu gangguan keamanan apapun. Kami percaya sepenuhnya Tuhan yang memegang kendali situasi keamanan di tengah-tengah kami berada di tempat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kami panjatkan naikkan di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat pertama, jemaat ayat kedua, selanjutnya bergantian sampai kepada ayat 5.
Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersuka cita memuji Tuhan di tempat ini. Sebab Tuhan itu baik dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dia tetap setia, Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang menyatakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Mari pujilah Tuhan, bersorak-sorailah, pujilah namanya. Bersyukurlah kepadanya dan bawalah pujian baginya. Bersyukurlah kepadanya,
hidup. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan dan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Bukti dari segala yang tak kulihat. Amin. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji. Hormat, kemuliaan, bersoraklah. Amin. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tak kau biarkan persoalan melebihi kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Melebihi batas kekuatanku. Amin. Iman yang penuh kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Hormat, kemuliaan, sorak-soraklah. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji. Hormat, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau luar biasa, Tuhan. Engkau ajaib. Haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kami umat-Mu mau terus bersorak-sorak, memuji meninggikan Engkau di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan. Muliakan namanya.
segala sesuatu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami memuji-muji Engkau Allah yang Maha Suci. Engkau yang agung, Engkau yang besar, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Semua Tuhan katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Jemaat Tuhan dengan suara menaikkan pujian kepada Dia. Engkau yang maha suci, Engkau yang maha mulia. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami umat-Mu menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Engkau yang menyatakan kebaikan-Mu. Engkau Allah yang maha suci.
Engkau agung, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami umat-Mu menyembah Engkau, menaikkan pujian kami bagimu. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha suci, Engkau mulia, Engkau agung ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau, Engkau keselamatan kami. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Kuasa-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu besar. Glory bagimu ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa di surga, kami menaikkan syukur karena Engkaulah yang mengundang kami untuk beribadah pada hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih karena Engkau akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, berikan kami pikiran yang jernih, hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang berbicara. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan melalui pembacaan firman Tuhan dan pemberitaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Kita akan membaca teks yang sudah ditentukan, yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Mari kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 15 dan semua ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan membalas dengan membaca ayat 16, semua ayat genap. Dan di ayat 21 kita membaca bersama-sama. Saya mulai ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita mendapat kesempatan beribadah pada hari Minggu ini. Dan kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan membaca firman-Nya yang kudus. Firman yang kita percayai adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Jemaat Tuhan, apa yang saudara akan lakukan jika saudara hanya diberikan satu hari untuk membaca satu buku sebagai syarat untuk diterima di satu pekerjaan yang akan menjamin kehidupan saudara seumur hidup? Hanya satu hari saja, baca buku. Jarak membacanya, kemampuan membaca sudah diukur. Satu hari selesai. Apakah saudara akan nonton TV, seri ya, sinetron atau apapun namanya itu? Apakah saudara akan membaca koran 60 halaman dengan kopi di dekat saudara? Apakah saudara akan WA atau kirim telepon dengan berlambat-lambat? Tentu saudara akan memanfaatkan satu hari itu, membaca buku itu, karena ada jaminan saudara akan diterima dalam pekerjaan, dan pekerjaan itu menjamin saudara seumur hidup. Nah, saudara-saudara, nada urgensi inilah yang kita baca di ayat-ayat ini. Secara khusus ayat 16, ayat tema untuk ibadah Minggu hari ini. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya baca dua terjemahan dalam bahasa Inggris. Making the most of your time, because the days are evil. Nah, itu terjemahan New American Standard. New International Version berbunyi kurang lebih sama. Making the most of every opportunity, because the days are evil. Jemaat Tuhan, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin adalah perintah yang harus kita lakukan terus-menerus. Terus-menerus. Ada satu buku yang menulis bahwa terjemahan yang baik, good translation untuk kata atau frasa pergunakanlah waktu yang ada, itu berbunyi begini. Buy up every opportunity. Ya, urufiahnya, belilah setiap kesempatan. Atau selamatkanlah setiap kesempatan yang ada padamu. Ini suatu ekspresi untuk menjelaskan bahwa waktu itu berjalan terus. Dan jika kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, maka kejahatan akan mengambil kesempatan itu. Jemaat Tuhan, ini perintah. Dan kita harus jadikan perintah ini gaya hidup kita. Artinya karena perintah ini harus dilakukan terus-menerus, maka menjadi kebiasaan kita. Bahwa kita selalu menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya.
Kita perhatikan ayat 16b, itu menyebutkan alasannya, yaitu karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, because the days are evil. Ini adalah deskripsi general atau keterangan umum bahwa kejahatan ada di mana-mana. Dan kita tahu Tuhan Yesus juga mengajar kita berdoa seperti itu. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi memang kejahatan ada di mana-mana. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada padamu. Pergunakanlah waktu yang ada padamu. Ya misalnya saya kasih kesaksian singkat. Pada waktu saya tamat dari I3, Institut Injil Indonesia tahun 81, mungkin banyak yang belum lahir ya pada waktu itu. Saudara-saudara, saya itu bahasa Inggrisnya sedikit sekali, nggak sampai 1%. Jadi saya berdoa, Tuhan berikan saya waktu untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian saya diminta melayani di Surabaya 1 tahun. Nah, ini kan opportunity. Tuhan kasih waktu, pelayanannya tidak begitu padat. Jadi ada waktu untuk belajar bahasa Inggris. Saudara-saudara tahu, tiap hari saya belajar sungguh-sungguh. Perhatikan guru yang mengajar. Saya kerjakan tugas-tugas. Dan tidak ada hari tanpa bahasa Inggris. 1 tahun. Saudara tahu, saya belajar menulis surat. Saya tulis surat ke Singapura. Dan saya dipanggil untuk pergi ke Singapura. Saya tanya ke guru saya, bagaimana bahasa Inggris saya? Berangkat saja, kamu bisa. Dan itulah 1 tahun. Ini sebagai contoh praktis. Bagaimana kita menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Contoh lain. Contoh misalnya ya, imigrasi Indonesia berikan kita, ya, anak-anak kita yang tamat punya S1 atau diploma, boleh bekerja di Australia 1 tahun. Kita diberikan 1 tahun. Tapi kalau di Australia kita santai-santai saja, kita tidak dapat apa-apa. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ada kesempatan, ada opportunity yang Tuhan berikan. Jemaat Tuhan, perlu kita yakini bersama bahwa setiap waktu adalah pemberian Tuhan. Setiap waktu adalah milik Tuhan. Entah itu kairos ataupun kronos. Ada orang yang membeda-bedakan. Kronos itu waktu manusia. Kairos itu waktu Tuhan. Tapi kalau kita teliti Alkitab, Wahyu 2 ayat 21, Tuhan memberikan kronos kepada jemaat di Tiatira. Untuk apa? Untuk bertobat. Jadi tidak ada perbedaan. Yang kita baca ini ayat 16, ini memakai kairon atau datang dari kairos. Tapi dalam terjemahan New American Standard, making the most of your time. Indikasinya seperti itu. Secara tidak langsung, kalau kita perhatikan, meskipun ini kairos, ini waktu kita. Pergunakanlah waktu kita, memang itu dari Tuhan. Jadi setiap waktu yang Tuhan berikan harus dipertanggungjawabkan. Semua waktu adalah pemberian Tuhan. Dan kita harus berusaha. Biasakan diri untuk tidak santai-santai. Untuk tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana supaya saudara dan saya
Kita semua didorong, dimotivasi, diberikan semangat dan kemampuan atau dimampukan untuk mempergunakan waktu, setiap opportunity, setiap kesempatan dengan sebaik mungkin. Bagaimana? Apakah kita akan mengingat, oh karena ini kan Kairos, waktu Tuhan, ya, maka kita harus gunakan sungguh-sungguh. Betul saudara-saudara, Kairos waktu Tuhan yang dipakai di sini. Benar, kita harus sungguh-sungguh, tetapi kalau itu kadang kita tidak tahu yang mana itu Kairos, mana itu Kronos. Itu ide dari luar. Tapi Rasul Paulus, kalau kita tanya apakah itu maksudnya, dia tidak menekankan dari segi waktunya, tapi penekanannya ada pada pergunakanlah. Pergunakanlah setiap kesempatan, making the most of every opportunity because the days are evil. Pergunakanlah, penekanannya di situ. Pergunakanlah sebaik mungkin setiap kesempatan yang ada, yang diberikan Tuhan. Karena kalau tidak, kejahatan yang akan memakainya. Tetapi bagaimana? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Bagaimana supaya saya, supaya kita, supaya saudara-saudara bersemangat dan punya kemampuan untuk menggunakan sebaik mungkin setiap kesempatan yang sudah ada pada kita. Jemaat Tuhan, saya rindu kita memperhatikan sungguh-sungguh bagian firman Tuhan ini. Karena jawabannya ada di sini. Rasul Paulus sudah memberitahukan, sudah menjawab dalam konteks dari ayat 16 ini. Coba kita perhatikan. Ayat 16 ini tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat di sekitarnya. Daripada kita mendapat jawaban dari luar, oh begini caranya. Begini caranya. Alkitab sudah menjawab. Rasul Paulus sudah jawab. Pertama-tama kita harus menerima bahwa ayat 16 ini, ayat tema, adalah bagian dari ayat 15 sampai 17. Bagian ayat 15-17 yang adalah rangkuman puncak dari ayat 15 sampai pasal 6 ayat 9. Ini cukup panjang. Tapi ayat 15, 16, 17 ini rangkuman puncak. Jadi ayat 16 itu ada dijepit oleh ayat 15 dan 17. Dan kalau kita perhatikan dengan teliti, struktur dari teks ini mempunyai perintah utama di ayat 15a. Apa itu? Kita baca. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ini perintah utama. Dan perintah utama ini menarik sekali saudara-saudara, dijelaskan dengan 3 kata jangan dan 3 kata tetapi. Jemaat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, para pendeta GMI sudah mengenal, ketua umum seringkali menyebut itu 3 jangan, 3 tetapi. Itu bagaimana menjadi pendeta yang alkitabiah. Tapi ini kita bertemu, Rasul Paulus menulis bahwa perintah utama perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu harus hidup, itu dijelaskan dengan 3 kata perintah, 3 jangan, dan 3 tetapi. Ayat 15b, kita baca ayat 15b. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Berikut, yang kedua ayat 17. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga ayat 18. Janganlah kamu mabuk anggur dan seterusnya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara-saudara, di mana kaitannya dengan ayat 16? Ini strukturnya begitu. Kita mau lihat di sini bahwa ayat 18 sudah terkait ke atas dari ayat 15 sampai 17.
Dan ayat 18 sampai 21 yang tadi kita baca, itu satu kalimat saja. Satu kalimat panjang sekali. Didahului dengan ayat 18, di mana ada 2 perintah di situ. Satu larangan, stop ya, jangan mabuk anggur. Dan perintah terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Selanjutnya ayat 19, 20, 21 itu penjelasan. Maka saudara-saudara menjawab pertanyaan bagaimana supaya kita didorong, kita dimampukan untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, kita mesti melihat di sini. Jawabannya ada di sini. Ayat-ayat ini dapat menolong kita bagaimana supaya kita didorong dan dimampukan untuk mempergunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Yang pertama kita lihat bahwa kita harus hidup dengan bijaksana, dengan tertuju pada target. Yaitu apa targetnya? Hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita supaya didorong? Kita mesti melakukan, mempergunakan waktu sebaik-baiknya dengan hidup bijaksana yang punya target. Target itu adalah hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Itu ayat 15 dan ayat 17. Ayat 15 dan 17 menekankan supaya kita hidup bijaksana. Bijaksana ini bukan mengutamakan intelek, tetapi kehidupan moral yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 15a kita perhatikan, di sana dikatakan perhatikanlah. Artinya di sini bahasa Inggris see, hey, see, lihatlah terus. Kemudian ada kata di dalam bahasa Indonesia dengan saksama, itu carefully, accurately, tepat sekali. Jadi dalam mempergunakan waktu ini memang bagian daripada satu rangkuman puncak ini. Kita harus hidup bijaksana, carefully, hati-hati. Ayat 15b. Janganlah seperti orang bebal, unwise, foolish ini. Tetapi orang arif, wise, bijak. Singkatnya, bagaimana caranya kita pergunakan waktu? Kita pergunakan waktu dengan bijak. Bijak untuk apa? Supaya kita mengenal kehendak Tuhan. Supaya kita tidak keluar dari rel kehendak Tuhan. Jadi menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh, ini memang perintah, ya ini memang bagian hidup orang Kristen yang hidupnya bijaksana. Ayat 17. Ayat 17 mengulangi ayat 15b. Atau lebih tepat menekankan ulang. Janganlah kamu bodoh. Bodoh sama ini dengan bebal itu, foolish. Dan ini menarik sekali bagi saudara-saudara yang senang meneliti Alkitab. Ini disebut double negatif. Jangan gitu. Nah, itu urfianya. Tapi sebenarnya itu merupakan satu perintah supaya kita sungguh-sungguh berhenti. Ya. Stop jadi foolish gitu loh. Maka dengan kata lain, kalau kita tidak gunakan waktu dengan sesungguhnya, itu kita itu foolish. Ya, no matter what degree you have, ya, apapun gelar yang saudara punya, kalau saudara santai-santai dengan waktu berlalu begitu, saudara dan saya adalah foolish. Makanya dikatakan di ayat 17b, tetapi usahakanlah. Nah ini perintah yang begitu tegas, tetapi usahakanlah. Berhenti jadi bodoh, berhenti jadi foolish. Apa itu? Berhenti santai-santai dengan waktu yang sebenarnya kalau itu saudara dan saya tidak lakukan, itu akan berlalu. Eman-eman gitu. Hubungannya dengan ayat 16 jelas sekali.
karena penekanan di ayat 15a, maka ayat 16, pergunakanlah waktu, itu menjadi perintah. Kalau tidak, dia nasihat-nasihat biasa saja gitu. Oh mohon ya jangan terlambat, mohon ya kerja baik-baik. Enggak begitu, ini perintah. Perintah. Hidup bijaksana. Hidup hati-hati, carefully, accurately, akurat, bahasa Indonesia sudah terjemahkan akurat. Kalau bisa tidak ada yang meleset itu. Begitu caranya kita mempergunakan waktu. Ayat 15b ada nasihat supaya tidak hidup seperti orang bebal, foolish. Dan ayat 17 ada larangan keras, stop menjadi orang bodoh, menjadi orang foolish. Mengapa? Karena kita harus hidup hati-hati untuk mencapai target. Ya. To live on target. Ya. Mencapai target. Target itu apa? Supaya kita makin lama mengenal kehendak Tuhan dan kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Menggunakan waktu dengan sebaik mungkin adalah tanda hidup orang yang bijak, yang hidup sesuai target, yaitu punya kerinduan mengenal kehendak Tuhan. Ada buku yang judulnya begini, Why Smart People Do Stupid Things. Ada yang mengerti itu? Semua ya. Mengapa orang pinter tapi melakukan hal-hal yang bodoh, yang foolish, yang stupid. Mengapa? Coba, banyak kita yang pinter. Saya kira kita semua pinter. Kalau sudah lulus SMA, udah pinter-pinter kita. Tapi coba kita lihat ke belakang. Betapa foolishnya kita. Bangun pagi, number one is HP. Saya juga begitu, tapi nomor satu kan mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yesus ya. Soalnya ada renungan di situ. Dan sekarang Alkitab makin hurufnya makin kecil, maksudnya mata kita makin tua. Tapi kalau ada ini sabda punya apa di dalam Alkitab itu besar gitu ya. Tapi itu bukan alasan untuk nomor satu. Ini kan kairos. Kesempatan bertemu Tuhan pagi-pagi itu. Pergunakanlah waktu itu. Selamatkanlah waktu itu. Kalau enggak, lewat sudah sibuk satu hari. Mana bisa lagi kita duduk tenang, oh Tuhan berbicara. Enggak bisa. Itu juga contoh. Why smart people like you and me do stupid things? Tapi kita enggak suka kalau orang bilang stupid you. Itu enggak suka kita itu. Tapi stupid lah. Ini ada istri saya berani lah. Apa-apa juga sudah stupid ini pagi. Pagi-pagi kok masa sudah. Sekarang saya bilang soalnya saya kirim renungan, saya bilang begitu. Ya Tuhan bicara untuk kita semua. Saya rasa tidak ada di antara kita yang sempurna. Yang seperti yang diminta di dalam ayat 16 tadi itu. Pergunakanlah waktu. Jadi mari kita wise, jadi orang wise. Kalau ditanya Pak Pendeta, bagaimana caranya? Daripada saya cari buku bagaimana caranya menjawab. Ini Rasul Paulus sudah jawab. Kita harus jadi orang bijak. Dengan bijaksana, punya target. Ayat 17b itu luar biasa itu. Itu yang harus kita buat. Ya, usahakanlah. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini tidak gampang itu. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang Tuhan tahu juga ada usaha gitu. Jadi kalau kita santai-santai, nggak bisa dijelaskan deh. Kalau kita habis waktu nonton televisi aja terus. Ya bagaimana ya? Kita mungkin bertengkar di rumah, tapi firman Tuhan memberi kita terang, memberi kita jalan yang jelas. Kenapa smart people do stupid thing? Jawabannya karena mereka tidak hidup on target. Hidup carefully, accurately untuk mengenal kehendak Tuhan. Dalam buku itu dikasih contoh tuh. Wah, itu sudah agak lama. Di situ dikasih contoh Bill Clinton, Al Gore, orang-orang yang sebenarnya punya momen-momen, punya waktu-waktu yang
perlu diselamatkan tapi tidak diselamatkan. Waktu untuk pergunakan sungguh-sungguh tapi tidak. Orang-orang pinter. Karena memang mereka tidak punya target. Nah kita orang Kristen, wong gereja ya, kita orang-orang gereja ini, kita kan punya target. Kita rindu mengenal kehendak Tuhan. Untuk itu harus hidup bijaksana. Salah satunya adalah pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Untuk saya ketua umum tinggal 3,5 tahun lagi ini. Ini perlu pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Terserah saudara mau bilang, oh itu kronos Pak. Bukan waktu Tuhan, itu waktu manusia, terserah. Menurut saya sih semua waktu dari Tuhan. Menurut saya, menurut Alkitab, semua waktu milik Tuhan. Tidak ada kronos, tidak ada kairos. Tergantung teksnya itu ya. Tergantung teksnya. Yang kedua, karena ini terkait dengan ayat 18 sampai 21, maka ini juga menolong kita. Bagaimana kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memberi diri, dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Enggak bisa. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus jangan kita bayangkan yang enggak lah gitu ya. Dipenuhi Roh Kudus sudah dijelaskan di sini ya. Jadi ayat 18 itu perintah. Tapi sudah dijelaskan di ayat 19, 20 sampai 21. Itu nasihat-nasihat. Sebetulnya ada 5, saya sebut 3 saja. Hidup dipenuhi puji-pujian dan nyanyian. Maksudnya begini, dalam menggunakan waktu jangan kita rasa tertekan, itu kejar-kejar. Aduh, bukan itu. Kita hidup bijaksana, yes. Tapi kita harus ada puji-pujian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, bukan marah-marah. Ini waktunya udah mau habis ini. Itu bahaya kan, berkelahi itu. Hidup dipenuhi puji-pujian dan nyanyian. Ayat 19. Jadi jangan karena ini sudah target 1 hari harus selesai biar saya diterima pekerjaan yang menjamin itu. Tapi setengah mati gitu lah. Enggak begitulah. Pergunakan waktu sebaik mungkin tapi ada sukacita, pujian. Berbunga-bunga untuk mengenal kehendak Tuhan ya. Bukan muka pepaya atau rasanya aduh setengah mati nih Pak Pendeta. Aku ngalah deh, enggak bisa. Nah, ini dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tidak terpaksa. Kita bahasa sekarang orang bilang enjoy ya, enjoy following our Lord. Senang kita menikmati ikut Tuhan. Ayat 20, hidup dipenuhi ucapan syukur. Nah, ini juga ya. Kalau kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, bukan ngomel-ngomel itu. Ya itu kalau kamu terlambat sih, coba kalau kamu udah lewat masih diulang-ulang gitu ya. Bayangkan itu, coba kamu itu. Ucapan syukur, ayat 20. Dan yang ketiga ini dia, hidup rendah hati. Jadi mempergunakan waktu jangan langsung, waduh siapa gua ini. Nggak bisa, kita tidak boleh meninggikan diri, merendahkan orang lain ya. Sometimes kita lift up ourselves and we put someone down. Waduh, itu di sini kita baca ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini penjelasan dipenuhi Roh Kudus gitu. Nah, dalam rangka kita, tema kita mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh sebaik mungkin dalam rangka kita mau redeem the time, ya, redeem every opportunity, ya, making the most of our time. Kita harus bergantung kepada pertolongan Roh Kudus. Bersukacita, suka nyanyi, tidak ngomel-ngomel dan tidak merendahkan orang lain. Kita boleh, orang lain nurut kita boleh, tapi kalau kita nurut orang, tunggu dulu. Tapi di sini rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, submit, ya.
Saudara-saudara, menggunakan waktu, kesempatan dengan sebaik-baiknya adalah tanda hidup orang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh tidak hanya tanda orang yang wise. Orang yang wise juga orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau saudara-saudara tersinggung pada hari ini dengan khotbah ini, ya boten nopo-nopo. Kita bertobatlah. Ya. Jadi bukan saya katakan saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ditandai, salah satu tanda, dia selalu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pasal 4 ayat 30 di situ ada larangan keras. Larangan keras untuk orang Kristen. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tidak boleh didukakan. Apa boleh kita katakan kalau kita tidak gunakan waktu dengan sebaik-baiknya itu kita mendukakan Roh Kudus? Sangat jelas. Waktu Tuhan berikan. Waktu Tuhan berikan. Selamatkan waktu itu. Saudara-saudara, jawaban sudah lengkap. Bagaimana dengan kesempatan waktu saudara-saudara dan saya yang Tuhan berikan? Apakah kita sudah gunakan sungguh-sungguh? Berapa jam kita pakai untuk main catur gitu ya? Ada orang main catur sampai sakit gigi gitu. Main catur, mancing. Nah ini juga dua contoh yang kembar ini. Waktunya banyak sekali dibuang itu. Mancing, coba. Maaf ya yang tukang mancing gitu. Berapa jam kita pakai? Bukan dalam garis mencapai target, yaitu mengenal kehendak Tuhan. Kita dengar suara Roh Kudus pada hari Minggu ini dan kita responi itu. Hari-hari ini jahat, kejahatan di mana-mana. Tapi marilah kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya dengan hidup bijaksana untuk mengenal kehendak Tuhan dan bergantung kepada Roh Kudus. Sedia dipenuhi Roh Kudus tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdiam diri, kita memberi respon kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada kita dalam beberapa detik ini. Kemudian saya akan menutup dalam doa. Mari kita berdiam diri. Firman Tuhan sudah disampaikan. Pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Kita sudah ditolong dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya kita diberi semangat dan kemampuan untuk mempergunakan waktu. Itulah dengan cara hidup bijaksana sebagai orang yang wise. Orang arif, bukan orang bebal. Sebagai orang yang bijaksana. Dan dengan cara kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita beri respons kepada Tuhan Yesus. Masing-masing kita. Buatlah janji di hadapan Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, saya mau menggunakan waktu yang Kau berikan dengan sebaik-baiknya. Ampuni saya, karena saya sudah mendukakan Roh Kudus dengan menyia-nyiakan waktu, kesempatan, opportunity yang Engkau berikan. Kita mengaku dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan semangat. Semangat bukan di bawah tekanan, tapi semangat dengan penuh sukacita, dengan penuh nyanyian syukur, dengan ucapan syukur, dengan kesediaan untuk merendahkan diri satu dengan yang lain. Mari kita satukan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengenal kami masing-masing, Bapa yang tahu pergumulan kami.
kami hidup di dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Kami mau berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh Bapa di surga, dengarkan doa kami. Kami tahu banyak waktu yang kami sia-siakan. Ampuni kami. Dan kami berjanji pada hari ini, hari Minggu ini, kami mau dengan pertolongan Roh Kudus mempergunakan setiap kesempatan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Setelah jemaat memasukkan persembahan dalam kantong, bisa langsung memasukkan ke dalam kotak untuk persembahan dana Natal dan juga diakonia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan dengan sukacita kami memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Allah berkenan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami memberi dengan segenap hati, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita memberi persembahan. Kita mengangkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk kita boleh mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sepanjang minggu ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi bersama dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kita bisa mempergunakan waktu yang ada untuk mencapai tujuan, melakukan kehendak Allah. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Dia yang sanggup menyatakan pertolongannya bagi kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali, kita bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh bersalam-salaman satu dengan yang lain. Kita mengangkat pujian, bersyukurlah kepadanya.